Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera, sahabat Nusantara. Seperti biasa, Majelis Seni dan Tradisi Cirebon kembali hadir di tengah-tengah sahabat Nusantara pada kesempatan malam yang menurut kami sangat berbahagia. Kali ini Majelis Seni dan Tradisi Cirebon berada di sekitar bangsal Taman 2 Sunyaragi, Cirebon. Nanti sahabat Nusantara yang belum datang ke Cirebon bisa tahu bahwa di Cirebon ini ada Gua Sunyaragi. Seperti apa Gua Sunyaragi, nanti ada tampilan khusus tentang Gua Sunyaragi. Namun pada malam hari ini sahabat Nusantara, Majelis Seni dan Tradisi Cirebon akan menghadirkan, mempersembahkan tari topeng selangit. Dari berbagai jenis tari topeng yang ada di Cirebon pada malam hari ini, kami hadirkan dan kami persembahkan buat sahabat Nusantara tari topeng selangit. Namun sebelum sahabat mengetahui apa itu tari topeng selangit, sejarahnya seperti apa, filosofi yang terkandung dalam tunjukan tari topeng selangit itu seperti apa, nanti akan ada bersama kami, di tengah-tengah kami, beberapa narasumber yang akan membahas tari topeng selangit. Namun sebelum itu, sahabat Nusantara, mari kita saksikan terlebih dahulu persembahan tari topeng selangit yang akan dibawakan oleh Mas Inu Sujana Arja. Selamat menyaksikan.
Sahabat Nusantara, demikian tadi pertunjukan tari topeng selangit yang dibawakan sama Mas Inu Sujana Arja. Sekali lagi kita beri plus buat Mas Inu Sujana Arja. Sahabat Nusantara, kebetulan Mas Inu masih menggap bahasa Indonesianya apa ya? Ya tersengal-sengal. Maklum lah kita orang Pantura, tersengal-sengal. Mas Inu berada di tengah-tengah kita. Beliau adalah salah satu putra dari maestro tari topeng selangit almarhum Bapak Sujana Arja. Selamat malam Mas Inu. Oh itu pengaruh keris kayaknya. Kerisnya saya pinjam dulu. Nah biar hidupnya enak. Wah sahabat Nusantara saya dapat keris nih dari Mas Inu. Saya simpan sini ya. Iya boleh. Nah, saya simpan sini. Waduh berat nih. Mas Inu apa kabar? Baik Mas. Mas Inu itu tadi barusan menari tari topeng apa Mas? Barusan tari topeng Kelana. Tari topeng Kelana, baik. Seperti apa tari topeng Kelana? Nanti di sebelah Mas Inu itu ada Bapak Raden Haidir. Beliau salah satu keluarga Kesultanan di Cirebon. Pak Haidir ini juga salah satu pengamat budaya. Banyak aktivitas kebudayaan dan kesenian yang beliau geluti. Selamat malam Pak Haidir. Selamat malam.
Saya manggilnya Pak Hedir, biasanya manggilnya Mama. Iya. Mama itu. Ya, di sebelah kiri saya ada juga Pak Wario Sela. Beliau salah satu penggiat seni dan tradisi di Cirebon. Selamat malam. Selamat malam. Wario. Sehat ya, Wario? Alhamdulillah sehat. Di sebelahnya Pak Wario ada tuan rumah dari panggung apresiasi seni dan tradisi Cirebon ini, ada Pak Jabarudin atau biasa kita panggil Gus Jabar. Selamat malam Gus Jabar. Selamat malam Mas. Ini Pak Hedir memang beliau sengaja dihadirkan setiap saat di sini karena beliau ini calon ketua mesti. Ya, jadi calon ketua dites setahun bisa nggak nemenin kegiatan ini. Istiqomah tidak, kalau istiqomah kita lantik langsung jadi ketua mesti. Jadi lagi dites. Jadi setiap tayangan kami pasti ada Gus Jabarudin. Saya tadinya mau langsung nanya ke Mas Inu. Saya ke Pak Warjo dulu, ini masih napasnya kayaknya masih menggap karena habis nari topeng kelana selangit ya. Pak Waryo bisa jelaskan ke kami ada berapa jenis tari topeng di Cirebon ini? Ada selangit. Iya, kalau dilihat dari persebaran gaya topengnya ya. Ya, gaya Yang topeng. di Cirebon ini begitu banyak ya. Ya. Dari arah sebelah timur di Kabupaten Cirebon, di sebelah timur di perbatasan antara Jawa Tengah dan Cirebon sendiri itu ada topeng Losari ya. Losari, Ya, ada topeng itu Losari. topeng Losari. Kemudian dulu di sumber daerah sebelah timur juga ada, Ada. tapi punah ya. Apa itu, Pak? Topeng Cirebon juga. Apa namanya? Daerah Sumber ya. Daerah Sumber, topeng Ya, Sumber. Topeng Sumber. Oh, sekarang punah. Udah punah. Sumber sana ya, sebelah timur ya. Sebelah timur. Ya? Sindang Laut daerah sana. Sindang Laut. Dulu ada, sekarang sudah punah. Hmm. Kemudian ada lagi di daerah Suranenggala dulu juga sudah punah. Sudah negara. Lalu turunannya Pak Kandek. Oh, Pak Ya, Kandek. Pak Kandek. Dulunya juga itu turunan topeng sebetulnya, Ya, kemudian punah. Yang masih hidup barangkali sekarang Losari, kemudian Gegesik, gaya Selangit, gaya Palimanan masih ada sebetulnya, cuma kurang terangkat. Dulu tahun 90-an sempat mau naik gitu ya, Ya. kemudian turun lagi. Palimanan, kemudian Gegesik, ada lagi dari Kreo juga ada, Rio. gaya Kreo ya. Ini juga tokohnya masih ada. Ya. Ini perlu perhatian yang kuat sebetulnya dari semua kalangan ya, dari kalangan pemerhati seniman dan sebagainya. Kemudian ada lagi gaya dari arah sebelah barat Ya. di Majalengka. Ya. Ada topeng Radegan, ada topeng Beber, ya. Di daerah sebelah timurnya ada topeng Bongas, itu turunan dari Palimanan. Dari mana? Sebetulnya sangat banyak, Ya. sangat banyak varian-variannya. Mungkin ini dulunya satu trah ya, satu trah. Satu trah ya. Mungkin satu trah. Satu trah. Artinya mereka punya gaya yang berbeda. Kalau urut-urutan struktur gerak hampir sama. Ya. Kemudian urut-urutan tokoh-tokoh yang ditarikan hampir sama. Hampir sama. Kecuali Losari ya. Oh, Losari berbeda. Losari agak berbeda. Dari sekian banyak tari topeng, jenis tari topeng itu, yang tadi Pak Waris, yang berbeda itu cuma tari topeng dari Iya, Losari. Losari punya apa gaya yang sendiri. membedakan tari topeng? Pertama di Losari itu untuk tokoh Panji Ya. ini berbeda dengan di gaya-gaya sebelah barat ya. Ya. Palimanan, Gesi, kemudian di Selangit. Langit. Ya. Ya, topeng Panjinya ini malah ada Mas ya seperti Pamindo gitu ya. Pamindo. Ya, topeng Pamindo yang dipakai. Hmm. Sementara yang Panjinya ini disebutnya Kili gitu. Oke. Baik. Jadi agak-agak berbeda lah, sangat jauh Ya. urut-urutannya. Baik, saya ke Mama Panji nih. Mama Hedir. Kok Panji? Kalau nyebut nama topeng Panji. Mama Hedir. Mak, bisa jelasin ke kami Mak sejarah tari topeng ya? Terima kasih Mas Didi. Senang sekali saya malam hari ini. Mungkin agak dekat aja Mak Iya. mikrofonnya. Malam hari ini saya ketemu dengan para pejuang budaya ya, terutama Pak Jafarudin. Pak Jafarudin. Diam-diam saya memperhatikan beliau. Ya. Ini orang nggak mau diem. Iya, iya. Diam-diam nggak mau diem. Nggak mau diem ternyata. Ya. Masyarakat Cirebon perlu mengapresiasi lah semangat beliau ya. Ya. Terutama yang muda-muda. Ya. Ya. Jadi ke topeng ya. Ini sangat menarik sekali. Saya tahun 2018 mengadakan festival topeng Jawa Bali. Jawa Bali. Kenapa? Karena kita Cirebon punya satu kekayaan yang khas, yaitu tari topeng. Ya. Dan tari topengnya juga
kaya dengan gaya, ada gaya selangit, ada gaya losari, ada gaya Palimanan. Tidak hanya itu, topeng dari tarian topengnya juga penuh dengan muatan filsafat hidup. Jadi kalau kita perhatikan, ada dalam satu pandangan budaya tertentu menyebutkan ada 5 wanda, bahkan ada yang 7 wanda ya. Yang 5 wanda saja, dari saya sebut saja dari mulai yang ditarikan oleh Mas Inu tadi, topeng kelana atau topeng rahwana ya. Topeng kelana itu menggambarkan gerakan yang dinamis ya, manusia yang penuh dengan semangat hidup ya, euforia, kekuasaan, hiburan, pokoknya penuh dengan hingar-bingar sehingga enak untuk dilihat, bagus untuk hiburan. Makanya kalau ada peresmian apa, acara apa ya, topeng kelana dong, karena dinamis gerakannya. Kemudian secara gradasi dari kelana, terus ada samba, ada pamindo, ada rumyang, sampai ke panji terakhir. Jadi ini 2 kutub nih, berseberangan dengan kelana. Kalau topeng panji nggak enak ditontonnya Mas Dedi. Ya. Kenapa nggak enak? Kenapa? Karena topeng kelana gerakannya dinamis, ini gerakannya minimalis. Oh, minimalis. Ya. Gerakannya gerakan seperti orang lagi wirid. Ya. Halus. Matanya, topengnya juga matanya setengah merem itu. Ya. Ini menggambarkan satu makom, ya, satu tingkatan filsafat tertentu dalam jiwa manusia yang sudah mencapai taraf tertentu. Pembawaannya tenang. Tidak ada gerakan yang berlebihan, tidak ada euforia, jauh dari hingar-bingar. Nah, jadi topeng ini adalah hakikatnya visualisasi dari karakter manusia. Makanya orang tua kita sering bilang, ya, kesenian di Cirebon itu bukan hanya tontonan, ya, tapi juga tuntunan. Ketika penonton ini bertanya, kenapa kok topeng ada yang mukanya merah menyala, ada yang agak redup sedikit, ada yang pink, ada sampai ada yang putih. Nah, kenapanya ini adalah awal mulai belajar tentang karakter manusia. Ya, Pak Edi, maksud saya sekarang dari kapan sih tari topeng itu ada di Cirebon? Bicara tari topeng, memang sejarah di Cirebon lebih banyak disampaikan secara tutur tinular. Ya. Betul. Tertulisnya sangat jarang. Ya. Dari tradisi lisan ya. Tradisi lisan. Ada paham yang umumnya diyakini di Cirebon, konon katanya topeng itu mulai dikembangkan oleh salah satu tokoh Cirebon, beliau keturunan Sunan Gunung Jati yang namanya Pangeran Losari. Oh, Pangeran Losari. Ya, Pangeran Losari. Terutama orang-orang di wilayah timur sangat meyakini seperti itu. Ya. Tentu tidak semua sependapat, tapi kita menarik benang merahnya saja, bahwa sudah sejak lama kesenian topeng ini dipentaskan. Nah, kalau melihat ke zaman Pangeran Losari itu sekitar abad ke-17, ini siar Islam masih sedang gencar-gencarnya dilakukan. Sehingga kalau kita amati, tidak hanya topeng, ada wayang, ada kesenian-kesenian yang lain, ini membawa misi siar Islam. Ya. Kalau bicara siar Islam, jangan membayangkan seperti sekarang dengan bendera lafaz Allah, begitu tidak. Ya. Ini siar ini sangat halus, Mas Didi. Ya. Mesti pakai keris ya, nggak ada tulisan Allah, nggak ada tulisan itu ya saya. Jadi sangat halus, tidak secara verbal, tapi orang tanpa terasa dibawa alam pikirannya, alam perasaannya, sehingga belum beragama Islam tapi sudah Islam kelakuannya. Ya. Nah, artinya dari tadi yang Pak Hedi sampaikan, kan lahir beberapa generasi, ada versi tadi. Ya. Sumbernya dari satu itu, kemudian tentu beliau juga punya anak murid dan menyampaikannya mungkin mulai geser-geser sedikit kali ya. Betul. Mungkin. Betul. Nah, tapi sebelum nanti saya coba nanya ke Mas Inu, mungkin saya sih pakai selalu kalimat mungkin, karena di Losari berbeda, di Selangit berbeda, padahal gurunya satu.
Nanti seperti apa nanti Mas Inu yang jelasin. Iya. Namun sebelum ke Mas Inu saya ke Gus Jafar. Ini yang sering bikin tema malam hari ini, temanya adalah suksesi tari topeng selangit. Kenapa sih Gus harus suksesi topeng selangit? Iya, ada perubahan-perubahan ya dalam era topeng ini, tari topeng ini. Tadi sudah dijelaskan ada tari topeng selangit, ada losari segala macam. Sampai dengan bentuknya itu lebih terlihat teratur kelihatan di masyarakat. Dan tari topeng selangit ini untuk saat ini yang masih digemari atau mungkin tari-tarian ini dipakai oleh masyarakat kita, terutama masyarakat Cirebon. Masyarakat Cirebon lebih dari sekian banyak jenis tari topeng itu lebih suka memakai tari selangit, selangit yang tadi ditampilkan oleh Bung Inu ya, tadi sama Bang Inu tadi sudah diinikan, dan itu yang dipakai masyarakat. Dan kalau saya ingat itu dari tahun 84 waktu saya SD, itu saya sudah lihat tuh dulu ada yang keliling. Ada yang keliling, dan saya mengenal tari topeng itu dulu ada yang keliling. Jadi saya dari SD sudah kenal, dan sampai dengan Wistua ternyata tariannya masih juga sama ya. Sama. Dan itu saya juga kebetulan aktif, sekali lagi saya nurutin Mama Haidir, saya nurutin juga perjalanannya Mbak Waryo. Ini memang yang mereka begitu cinta seni, sehingga memang perkembangan itu terus saya coba amati, dan memang tari selangit ini lah, tari topeng selangit yang banyak digemari oleh masyarakat Cirebon. Sukses artinya. Sukses itu sampai di tingkat, kalau boleh dikatakan di tingkat RT juga ada tuh. Sudah. Terbukti kalau misalkan kita juga lihat dari Agustusan. Ya. Dari dulu sampai dengan Agustus tahun sekarang. Itu biasanya pertamanya mulai dari tari topeng pembukaan. Dan itu topeng selangit. Topeng selangit yang dipakai. Dan tadi seperti Mama sampaikan, yang digemari tari topengnya kelana, karena memang begitu kuat ya, agresif dan segala macam. Itulah maka suksesi itulah yang sampai dengan hari ini, dan saya pikir suksesi tari topeng atau tari topeng selangit lah yang bisa diterima sampai dengan saat ini oleh semua kalangan, termasuk anak-anak. Yang lain sudah ada yang hilang, sudah ada yang tumbuh kembang, masih ada, tapi kalau selangit ini sudah hampir mengakar ya. Hampir di beberapa pelosok termasuk di Cirebon, hampir seluruh menggunakan gaya selangit. Betul. Kalau dulu Mama Haidir pernah ngadain 2000 penari topeng serempak ya. Dan itu selangit ya, gaya selangit. Iya, rata-rata pakai gaya selangit. Dan sebetulnya untuk kota Cirebon itu bisa lebih dari itu, Mak. Ya, artinya bisa puluhan ribu juga kalau hanya artinya tinggal bagaimana mengemas itu menjadi mungkin bisa rekor muri ya. Karena memang semua bisa. Nanti mesti yang ada. Itu. Jadi itu bisa karena yang sudah artinya dilakukan oleh seluruh kalangan masyarakat Cirebon. Kalau menghadirkan itu dengan ribuan penari topeng gaya selangit itu, saya pikir tidak ada hal yang mustahil untuk bisa menyelenggarakan itu. Baik, Gus Jafar. Makasih Gus Jafar. Kalau sekarang saya ke Mas Inu, sudah nggak ngap kan? Nah, itu mikrofonnya boleh dipakai. Mikrofonnya itunya kalau mahkotanya terasa berat, bisa saya pinjam. Boleh saya pinjam. Pakai ritual tidak? Ya, kali aja bisa nari topeng. Sukses ini. Wah, ini keren. Nanti kenapa harus memakai ini, nanti kita akan bahas, pemirsa. Sahabat Nusantara, kita akan. Ini saya sudah dapat mahkota, sudah dapat juga kris. Disimpan di sini dulu, aman, insya Allah, terjamin. Mas Inu Sujana Arja. Mas Inu ini kan putra dari almarhum Sujana Arja. Beliau maestro tari topeng di Cirebon, dan berdasarkan pendapat dari Pak Jafar, ternyata gaya tari topeng selangit ini mampu membumi. Namanya selangit tapi membumi gitu. Hampir setiap RT itu kita di kota Cirebon itu ada penari topeng ya. Ada yang anak-anak, dewasa, dan orang tua juga menari topeng gaya selangit. Mas Inu, sebelum saya tanya kiat apa
mempertahankan seni tradisi, saya ingin dengar sedikit saja dari Mas Inu tentang sejarah tari topeng Selangit. Ya, Mas Dedi. Jadi gini. Ini kalau dibuka mahkotanya gondrong juga ternyata. Kirain saya rambut palsu, ternyata asli. Asli nggak coba dari gini? Asli, ya, oke. Baik, gini Mas. Tadi menambahkan dari Mama Haidir. Ya. Tari topeng itu sebenarnya sangat sudah lama sekali Ya. keberadaannya. Ya, ini juga masih istilahnya sama dengan sejarah lisan, gitu. Ya, tutur tinular katanya. Bahkan sebelum Sunan Kalijaga. Sebelum Sunan Kalijaga itu Prabu Panjidewa dulu itu. Prabu Panjidewa, terus kemudian ini kalau secara singkat saja, Prabu Panjidewa itu kemudian turun ke masanya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga, terus kemudian turun, kalau istilah turun lagi ke tadi disebutnya namanya Pangeran Panggung. Pangeran Panggung. Iya, Pangeran Panggung. Pangeran Panggung, terus kemudian turun lagi kalau kita garis besarnya saja ke Pangeran Kindur Halam. Pangeran Kindur Halam, terus Pangeran Anggasraya, Pangeran Ki Bluwer, Ki Gumer, Ki Bagusan, dan sampailah ke mungkin saya lah. Nah, ini tadi disebutkan Pangeran Losari juga bagian daripada itu. Bagian daripada itu. Nah, ini kalau tadi Pangeran Losari itu ketika Sunan Kalijaga itu konon pada waktu itu tadi Mama Haidir abad 17 ya. Abad 17 itu Pangeran Losari ininya erahnya. Tapi jauh sebelum Pangeran Losari ini yang Pangeran Panggung itu. Pangeran Panggung itu konon tarik lagi ke atas yaitu sekitar abad 15. Sekitar abad 15 bahwa di situ Sunan Kalijaga dengan Sunan Gunung Jati itu sebutlah berkolaborasi untuk syiar, membuat syiar agama Islam. Dibikinlah ini tari topeng. Kemudian tari topeng ini diajarkan atau disampaikan ke Pangeran Panggung itu. Nah, Pangeran Panggung inilah kemudian dari Pangeran Panggung itu sebutlah mempunyai murid atau istilahnya menurunkan lagi. Tadi ada istilah ada Pangeran Losari, ada Pangeran Kebagusan, dan ada terus nih. Oke, kalau saya lihat Mas Inu kan lahir dari putra Pak Sujana Harja. Ya. Apakah tari topeng di Selangit itu harus anak keturunannya yang menurunkan atau mulai bergeser? Misalnya kalau di kerajaan itu kan ada gitu ya, Mas Nasab, ada nasabnya gitu. Atau misalnya lagi musim Juriah, lagi musim. Ya, jadi gini Mas. Nah, ini juga mungkin barangkali ini sebagai ini ya, sebagai pelajaran atau sebagai sudut pandang bahwa istilahnya tari topeng seperti saya sendiri ini kalau istilah kita belajar itu memang ada istilah tradisi, ada tradisi karena konon saya ini disebutnya bukan penari topeng istilahnya gitu, tapi dalang topeng. Gitu. Oh, dalang. Dalang topeng. Jadi yang namanya dalang itu biasanya pencapaiannya itu dari proses-proses turun-temurun. Turun-temurun dari ya mungkin bisa disebut dari tadi yang Pangeran Panggung dan terusnya. Misalkan saya dari bapak saya gitu, bapak saya dari bapaknya lagi, bapaknya lagi dari bapaknya lagi, dan terus gitu. Dan itu ada proses yang tradisi tertentu gitu. Nah, beda dengan kalau kita jumpai penari-penari yang kita jumpai di sekolah-sekolah. Nah, itu kan prosesnya belajarnya itu dengan metode-metode yang bisa dimengerti atau mudah dimengerti sama orang lain lah kasarnya seperti itu. Mas Inur bisa sampaikan ke sahabat Nusantara. Tadi disebutkan oleh Gus Jafar bahwa tari topeng Selangit ini mampu membumi. Kiat atau tips apa
Mas Inu dengan keluarga mempertahankan tari topeng sehingga tari topeng ini bisa begitu disukai, gaya selangit disukai dan digemari oleh anak-anak yang baik, anak-anak yang masih di TK, saya perhatikan TK, SD, SMP, SMA, bahkan seterusnya. Apa yang Mas Inu lakukan? Seperti istilahnya tuturan orang tua saya dulu, ada sih istilahnya tuturan itu, ya katanya sih ada istilah siapa kiyam tentu pareng, istilahnya gitu. Apa? Siapa? Bahasa Cirebon ya. Ya. Siapa kiyam tentu pareng. Siap. Jadi kalau kita mau pasti bertemu lah istilahnya kan gitu. Ya. Jadi sesuai apa yang saya inginkan pasti tercapai kalau kita kiyam, kalau kita mau gitu. Jadi menurut saya itu mungkin kuncinya itu. Kuncinya karena ya. terus kiyam gitu. Dari dulu mungkin sampai sekarang gitu. Terus gitu istilahnya kita tularkan gitu. Tularkan. Istilahnya bagikan. Ya. Gitu. Terus saja kiyam istilahnya. Oke. Nanti saya coba nanya tentang kenapa harus pakai ini. Tapi sebelum saya nanya itu, Pak Haidir, sebagai pengamat tentunya, ini kan derasnya kesenian dan kebudayaan dari berbagai daerah atau berbagai kota di dunia kan masuk ke Cirebon. Ini salah satu jenis kesenian tradisi yang mampu dipertahankan dengan baik. Ya. Menurut Mas Haidir dalam pengamatan sebagai pengamat budaya ini apa Pak Haidir? Ya, jadi saya jadi setback lagi tadi saya sempat menggelar festival topeng Nusantara. Ternyata bukan Cirebon saja yang punya kesenian topeng. Topeng ya. Saya waktu itu mengundang beberapa daerah yang terjauh itu dari Bali. Dari mana? Kabupaten Gianyar. Dari Bali ya? Dari Bali bawa topeng. Yang tahun depannya 2019 kita ke sana ke Gianyar. Karena kita juga diundang nari topeng di sana. Dan satu kebanggaan ya, topeng kita ditonton oleh orang Bali. Oke, orang Bali. Nah, kembali lagi ke topeng. Saya punya keyakinan dengan terlebih-lebih topeng selangit yang sudah sangat familiar ya di masyarakat, ini semestinya bisa terus bertahan. Dan bisa diikuti oleh iya, kesenian-kesenian yang karena lainnya. seni budaya ini tidak semata-mata masalah identitas ya. Kita punya identitas, punya kebanggaan ya. Tapi tidak semata-mata identitas, ini juga punya nilai ekonomis Mas ya. Banyak orang turis dari luar yang datang ke sini selain untuk melihat keraton, melihat tempat wisata yang lain, nanya di mana saya bisa nonton tari topeng. Kenapa? Karena waktu kecil saya diajak liburan sama papa mama saya nonton topeng. Nah, ini harus dipikirkan oleh kita semua. Baik. Kita semua. Seperti sekarang ini kan tempat wisata nih. Baik. Ya kira-kira ada tari topengnya. Jadi ya. turis yang nanya ada tempatnya. Baik. Identitas punya kebanggaan. Saya coba geser dulu ke tidak semata-mata Pak Waryo, karena tadi udah senyum-senyum terus ini. Ini karena Pak Waryo juga saya perhatikan karena dia penggiat kesenian. Kalau saya pemerhati penggiat kesenian gitu. Saya pelaku, makanya saya mengikuti perjalanannya Pak Waryo ini juga sering mendampingi dan bahkan mensosialisasikan, memasyarakatkan tari selangit. Kendalanya apa nih Pak Waryo? Ada kendala nggak? Untuk topeng selangit sepertinya tidak ada kendala ya, karena saya pikir selangit ini didukung dari berbagai lini ya, dari kalangan masyarakat di lingkungan selangitnya sendiri. Masyarakatnya begitu sangat peduli. Oh, di sana ada peduli. Iya, dari samping keluarganya, masyarakatnya begitu sangat peduli, bisa mempertahankan seniman leluhurnya. Tradisi upacara adat mereka di sana sampai sekarang masih lestari. Itu wujud dari bagaimana topeng selangit ini punya peran penting di masyarakat di desanya. Kemudian kalangan yang tidak kalah pentingnya adalah kalangan keraton. Oke. Saya masih ingat ketika tahun 96 sanggar-sanggar terutama di keraton, entah itu Kasepuhan, kemudian Kacirebonan, Kanoman, ini sangat respect terhadap seniman topeng selangit ini. Gitu. Memang dulunya pernah ada gaya-gaya lain seperti Ibu Suji, gaya Palimanan, gaya Gesik, gaya Losari yang pernah masuk ke lingkungan keraton. Tetapi frekuensi pentas di lingkungan keraton itu sepertinya lebih banyak
ditampilkan oleh Selangit begitu. Langit ya. Sepertinya tidak ada kendala. Tidak ada kendala. Ya. Yang membuat kenapa topeng Selangit ini menjadi populer, Ya. menjadi sukses begini, itu karena tadi oleh masyarakat pendukungnya. Yang tidak kalah pentingnya juga adalah kalangan akademis. Oke. Ini punya peran sekali. Bagaimana Pak Jana dulu mewariskan topeng Selangit ini di kampus UPI Bandung, Oke. ya, kemudian di ISBI Bandung. Ini punya sejarah yang begitu sangat baik untuk topeng Selangit ini, gitu. Topeng Selangit ini ya. Kemudian diikuti oleh topeng Losari, kemudian topeng yang lain. Tapi ini Selangit karena apa? Begitu sangat menariknya itu karena struktur gerakannya begitu sangat mudah. Oke. Struktur gerakannya begitu sangat mudah. Mulai dari dodoan, kemudian unggah tengah, kemudian sampai dadaran. Pak Jana itu begitu sangat cerdas ketika siapa auden untuk dilatihnya, dia memilih gerakan-gerakan yang lebih familiar, lebih mudah gitu. Oke. Pak Japar, kayaknya ini agak menarik, saya tidak alihkan ke Pak Japar ya. Saya coba ke Mas Inu, tadi karena ada gerakan-gerakan yang menarik. Maksud saya Mas Inu bergerak, Pak Waryo bisa menjelaskan ke publik apa tadi yang dodoan tuh kayak apa sih? Itu Mas Inu, nggak keberatan ya Mas Inu mempraktekkan di kami. Mas Inu berdiri di sini, saya yang duduk di situ. Saya duduk di situ. Kerisnya nggak usah, ini bisa dipakai dulu. Jadi bisa diterangkan kenapa Pak Waryo harus pakai mahkota seperti ini, Pak Waryo? Ya, ini di samping kebutuhan aksesoris dan ada makna filosofis ya. Apa itu? Ini simbol dari di era Majapahit sudah pakai sobra ini. Ya, sobra ini. Ini sepertinya ya sebagai simbol dari leluhur kerajaan-kerajaan dulu, kebiasaan-kebiasaan di Majapahit. Sampai sekarang ya ini seperti ini, sobra ini. Ini kan kalau tidak salah terbuat dari bahan baku kekinian. Ya, ini Kalau dulunya apa ini? dulu, Mohon maaf. karena ini dari benang ya. Dari benang. Kalau dulu pakainya anjeli. Anjeli itu apa? Anjeli itu apa ya? Pohon seperti pohon jagung yang bulat-bulat. Apa ya? Itu anjeli namanya. Oke. Pohon seperti pohon jagung gitu. Itu yang ada buahnya gitu kecil-kecil. Ya. Itu sepertinya bukan ini yang sekarang. Ya Mutiara, seperti ya. itulah mutiara seperti itu. Tapi anjeli yang kuno-kuno itu pakai anjeli. Batiknya juga memang batik Megamendung. Berkembang ya. Berkembang ya. Di era tahun 78-an kostum berkembang. Ketika peran Aang Kunaevi, Gubernur Jawa Barat pada saat itu akan mengangkat kesenian topeng, dia akan dipentaskan ke luar negeri, kemudian dipoles oleh kurator-kurator di Bandung. Ya. Warna kostum itu kemudian jadi berkembang. Oke. Gitu. Nah kita bagi Pak Waryo, nanti Pak Japar boleh bertanya, jadi moderatornya dua sekarang. Pak Waryo bisa menerangkan gerak, Mama Haidir bisa menerangkan kostum yang dipakai oleh Mas Inu. Mas Inu jadi peraga saja dulu. Coba Ma Haidir, apa yang bisa selain sobra? Ini saya tertarik, saya harus di sini kayaknya nih, biar tidak membelakangi. Ini ada sobra, ada Ya, jadi melanjutkan Mas Waryo tadi, Ya. ya. Jadi ini sobra ini memang menggambarkan penampilan raja-raja raja. di masa lalu, ya. Bahkan kalau kita ingat-ingat di buku sejarah, ya, yang namanya Raja Hayam Wuruk, Pati Gajah Mada, itu penampilan tatanan rambutnya di atas itu seperti ini. Ya. Seperti ini. Jadi memang pada masa lalu seperti itulah, sehingga dan ini kan yang diperankan seorang raja juga, Rahwana. Ya. Jadi menggambarkan seperti itu. Mas, ini bisa berdiri sebentar Mas. Ya. Ini kenapa bentuk misalnya tidak harus lurus seperti Ma Haidir, kalau di keraton kan pakai lurus gitu. Kenapa bentuknya? Ini bentuk apa Ma Haidir? Saya setuju dengan tadi yang dijelaskan Waryo. Ya. Jadi ini kan berkembang sesuai zaman. Saya pernah menemukan foto penari topeng tahun 30-an, Pak Waryo, zaman kolonial Belanda. Tidak seperti ini, ya. Tidak seperti ini. Jadi betul Pak Waryo, ketika Gubernur Jawa Barat Aang Kunaevi, itu tahunnya tahun 75-76 lah sekitar itu. Saya belum ada itu. Pada saat itu topeng Cirebon akan ditampilkan di luar negeri mewakili Indonesia, ya, membawa merah putih. Tentu para kurator dan sebagainya tidak tinggal diam, ikut memoles, ya, memoles bagaimana penampilan ini supaya bisa lebih menarik. Dan itu menurut saya tidak salah, Pak Waryo, ya. Itu kan satu upaya untuk bagaimana mengangkat kesenian kita. Baik, sekarang gerakannya Pak Waryo.
apa yang gerakan-gerakan apa yang akan disampaikan, misalnya posisi kuda-kuda atau apa seperti apa? Ya, ini biasanya ada gerak-gerak pokok ya Mas ya. Coba Mas ini bisa mencontohkan Mas. Ini untuk kebaikan. Adek-adek misalnya. Adek-adek itu di mana? Pasang lah ya. Jadi mau Cirebonnya pasang. Di sini aja di depan. Mas ini di depan sini yang pindah ke sini. Nah, adek-adek dulu. Kali aja kita bisa nari topeng kan baru aja. Adek-adek ya. Adek-adek. Nah, terus ini adek-adek ya pasang. Jadi mau Cirebonnya pasang di sini pasang. Ya. Toli ada yang disebut dengan capang. Capang, gimana Mas Ino kalau capang itu? Capang. Punya makna capang itu? Ya biasanya ini untuk apa ya? Untuk persiapan. Persiapan. Supaya apa namanya? Menunjukkan sikap lah gitu sikap. ya. Sikap. Oke. Sikap. Setelah capang, apalagi? Sikap. Kemudian biasanya habis capang. Apa Mas Ino? Ambil habis, ada yang ambil habis itu macam-macam sih. Ambil habis ya. Terus teplok. Apa? Teplok. Teplok di mana? Apa Mas? Biasa enggak? Coba Mas. Ya teplok jamang. Ya ini teplok. Ya. 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 Ambil rawis, terus tadi teplok ya. Teplok. Ya. Terus Ya biasanya dibuang. buang habis. Buang rawis. Terus? Ya, set. Oke. Nah, Terus ada nah, lagi? ini juga variasi masing-masing sih. Oke. Ya, ini Mas Ino aja gerakan pokoknya biasanya. Ini sebelum menggunakan topeng. Ya, biasanya. Setelah menggunakan topeng ada gerakan yang berbeda? Ya, misalnya ada gedut ya, gedik. Ini topengnya dipakai atau enggak Mas Ino? Pakai. Enggak? Karena udah pakai topeng. Pakai ya. Ini pusaka ya Mas? Ini pusaka ini. Gimana Pak? Terus Ya, Mas, ada geduk ya, geduk apa gedik ya kalau jadi gua? Gedik ya. Gedik. Gedik. Ya. Yes, mau buang ini langsung gedik. Nah itu apa itu Pak? Ya gedik. Ini gedik. Gedik. Oke. Wah, saya takut. Gedik. Nah, lanjut aja Mas. Set. Terus Lanjutnya setelah gedik biasanya ambil ya bisa ngambil rawis lagi. ambil rawis lagi ya. Nah, oke. Bisa dipersingkat yang gerakan-gerakan yang lainnya? Ya, ada lagi ngongkrak. Ngongkrak di mana Ngongkrak. Mas Ino? Nah, Oh, itu namanya ngongkrak ya. Ya. Oke. ini ngongkrak. Terus top, Mas Kemudian Ino. ya biasanya kalau sudah ngongkrak ya adu lagi. Kembali seperti Kembali ini. lagi ke gerakan yang tadi. Oke, baik. Cabang lagi. Ada ketawanya Cabang lagi. juga tuh. Ya, ada Nah, ada ketawa tuh tadi saya. Itu kan ada ketawanya. Ya. Iya. Oke. Kemudian ada pakbang. Pak Bang tuh. Ya. Pak Bang. Ah. Bang. Ah. Pak Bang. Oh, ya. Nah, gitu. Nah, ini tergantung dari penarinya sebetulnya. Oke. Kemudahan di selangit itu terstruktur dan baku gitu. Ada lagi kalau nggak ada duduk dulu loh Mas Ino. Duduk Ya, dulu. duduk dulu. Mas Ino ampura gitu. Terima kasih mau jadi peraga. Terus Jadi yang diajarkan oleh Pak Jana ini sebetulnya gerakan-gerakan yang mudah dipahami. Sebetulnya Pak Jana banyak gerakan yang variatif gitu, sangat banyak. oh gerakannya banyak. Ya, tergantung dari siapa murid yang akan diajarkannya gitu. Baik. Untuk kelas-kelas tertentu Pak Jana bisa memilih ini gerakan ini, gerakan ini, gerakan ini. Gitu. Oke. Dan Di turunan Pak Jana itu pewarisan gerakan pun berbeda ya, antara ke Pak Jana, ke Pak Mang Sutija, ke Mang Sujaya, ke Mimi Kenny, ke anak-anaknya itu tidak sama. kenapa tidak sama Pak? Ya melihat karakter putranya. Oh, jadi tari topeng itu menarinya pasti, misalnya saya dengan Pak Jafar ini menari topeng, Ya. pasti berbeda ya? Ya, kalau struktur sama, Struktur tetapi sama. yang dipilih varian-varian geraknya bisa berbeda. Baik, Begitu. ini keren ini tari topeng ini, baik. Misal ke Mas Ino ya, Ya. Pak Jana itu karena ini dudukannya gede duhur kalau enggak, gagah kalau enggak. Pak Jananya milihnya gerakan yang kira-kira beda dengan ke adiknya, ke Astori misalnya. Astori kan agak pendek, Oke, gitu ya. Mungkin gerakannya kayak Mimi Kenny dengan Mama Jana wis sudah beda, baik. karena Mimi Kenny perempuan gitu. Nah, pilihan gerak-gerak Nanti tertentu. saya geser sekarang ke Mas Ino. Mas Ino, tadi kan Pak Wario sudah menjelaskan struktur gerak yang ada di tari topeng. Mas Ino bisa jelaskan filosofi dari gerak-gerak itu, dari kostum sudah, dari geraknya bisa dijelaskan tidak? Iya Mas, jadi itulah tadi saya di awal bahwa ini kesenian itu dibikin oleh para pendahulu kita itu untuk media, untuk siar. Nah tentunya
tarian ini itu dibikin bukan hanya semata-mata untuk tontonan, tapi ada tuntunan. Kalau bahasa kita itu tuntunan, tontonan yang sekaligus nuntun gitu. Nah, tariannya juga ini tuh dibikin sedemikian rupa istilahnya, bahwa gerakan A, B sampai Z itu memang ada arti atau ada filosofi gitu. Tadi kan misalkan yang barusan tadi saya peragakan, tadi disampaikan sama Pak Waryo, itu kan baru beberapa gerakan yang ada di tarian topeng Kelana gitu. Bagaimana gerakan yang ada di topeng Panji, topeng Samba, Rumyang, dan Temenggung. Nah itu tentunya setiap gerakan itu ada filosofinya sendiri gitu. Mas Haidir kali yang jelasin ya. Mas Haidir bisa jelasin filosofi gerak. Iya, jadi dari awal saya tadi menjelaskan ini 5 wanda ini syarat dengan pesan-pesan moral. 5 wanda itu apa saja, Mas? 5 wanda itu mulai dari Kelana atau Rahwana, kemudian ada Samba, ada Pamindo, kemudian ada Rumyang, ya, yang terakhir ada Panji. Ya. Jadi 5 wanda ini syarat dengan pesan-pesan moral yang pada dasarnya tarian ini menggambarkan tentang karakter manusia. Ya. Manusia yang penuh dengan ambisi, ya, seperti kita lihat di topeng Kelana ini kan dari gerakan yang dinamis itu kelihatan ambisi ingin menguasai, langkah-langkahnya tegap, ya. Kemudian juga ingin mencapai satu kepuasan, ekstasi, ya. Sehingga meledaklah dengan tertawa, ya. Hahaha, itu lambang satu pencapaian ambisi. Ya. Ketika ambisi itu tercapai, itu kepuasan yang didapat. Ya. Nah ini satu babak, ya. Bagaimana manusia dalam posisi dalam kekuasaan, seperti itu gambarannya. Ya. Nah nanti dalam topeng yang lain dijelaskan lagi mengenai karakter yang lain, ya. Tentang kegembiraan, tentang bagaimana menghibur sesama, bagaimana berbagi. Nah kita spesifik ke Kelana saja dulu. Ya. Ke Kelana itu dari beberapa gerakan misalnya. Tadi kan ada kalau kebanggaan itu dengan tertawa. Ya. Lalu bagaimana misalnya apa filosofi dari Manusobra itu? Itu narsis. Jadi orang yang punya kekuasaan itu narsis. Betul. Makanya mukanya dipasang di mana-mana. Di bawah pohon dipasang mukanya. Iya. Narsis. Itu kan menggambarkan. Iya. Akhirnya di apa namanya? Di pamer. Iya. Memamerkan. Kelihatan. Dia merasa dirinya gagah. Ya. Dia merasa dirinya layak untuk menguasai, layak untuk menjadi pemimpin. Baik. Ya saya berharap ada satu pertunjukan yang selain kita melihat tariannya, juga kita mendapatkan pesan moralnya. Ya. Mungkin nanti Mas Inu bisa bikin setting lah seperti apa sehingga topeng ini bisa lebih bernilai. Termasuk juga kita harus bisa setting untuk pertunjukan yang pendek, ya, untuk kebutuhan turisme. Ada wisatawan, itu bisa ya dipotong pendek, dipanjang. Bisa. Mas Inu justru sudah ahli. Ya. Kalau saya mengadakan acara ngundang Mas Inu, pengen suwe tak pengen sedelat, kan konon. Ya. Baik, rupanya ini improvisasi juga bisa diterapkan dalam tari topeng ini. Saya geser ke Gus Jabar ini, biar Gus. Sekarang boleh nggak? Boleh. Boleh kalau mau tanya. Boleh Pak Jabar. Jadi ini pakai yang ini Pak. Iya, ada di kalau saya baca di tulisan ada nama topeng alit, topeng gede gitu, atau apa tuh nanti minta dibantu tuh. Saya nggak ngerti ada topeng alit, topeng gede. Mungkin Pak Waryo sekalian juga. Saya pernah lihat Pak Waryo kemudian ke Yunani, ke Amerika. Maksud saya tari topeng yang mana yang ditampilkan di luar negeri sampai dengan kemudian artinya kok dunia barat juga suka dengan itu, dengan tari topeng yang ada di kita. Itu barangkali minta minimal ke Pak Waryo. Pak Waryo. Yang sudah keliling sahabat Nusantara, dia sudah keliling berbagai kota di dunia ini Pak Waryo ini bawa tari topeng. Sahabat Nusantara, memang makasih Pak Jabar. Ya. Di kita memang ada dua bentuk pertunjukan topeng ya. Sebetulnya
yang lebih populer disebut dengan topeng alit atau topeng kecil. Betul. Topeng kecil. Topeng kecil ini disebut topeng babakan karena pertunjukannya yang minimalis lah gitu ya, jumlahnya sedikit gitu. Hanya 9, 8 atau mungkin 5 yang paling populer. Kemudian topeng gede atau topeng besar. Ini memang pengistilahan ini dibuat oleh orang Belanda sebetulnya. Baik. Topeng alit, topeng besar ini dikelompokkan oleh orang Belanda. Yang topeng besar atau topeng gede ini tadi seperti yang dikatakan oleh Mas Inu, ya topeng dalang itu Pak. Topeng yang menyajikan lakon. Jumlahnya bisa lebih dari 20 tokoh-tokohnya. Karena menceritakan siklus Panji, cerita Panji. Ya. Sebetulnya ada satu lagi yang kategorinya wayang wong. Wayang. Nah, ini termasuk topeng gede. Wayang wongnya pakai topeng. Pakai topeng, Oke. Cirebon itu pakai topeng. Oh, pakai topeng. Ya, ada dalangnya. Ada dalang. Ya, seperti topeng Jabung di Malang ya. Ya. Mirip sekali. Nah, itu kalau wayang wong ini menceritakan tentang Ramayana dan Mahabharata. Jumlahnya juga lebih banyak lagi. Baik. Ya, mungkin sekitar 60-an lah. Tokoh-tokoh seperti tokoh-tokoh wayang lah. Wayang. Gitu, seperti itu. Nah, apa yang menyebabkan Bang kota-kota atau teman-teman dari berbagai negara menyukai tari topeng? Menurut Ya, Pak Waryo? Ya, pertama dari topeng Cirebon itu yang topeng babak itu sangat eksotis ya. Ya. Bentuk dari tampilannya begitu sangat unik. Ya. Kemudian di samping itu juga ada makna-makna tadi, makna filosofisnya yang begitu dalam. Ya. Ada orang Amerika, Ibu Margot yang Lori ya, Ibu Lori, Belajar di Selangit. belajar di Selangit, belajar di beberapa daerah. Banyak termasuk- yang teman-teman dari luar negeri yang belajar. Sangat banyak, Oh, sangat banyak, sangat banyak. Dan masih berkomunikasi ya Iya, sekarang? di Australia Mas ya, Mas itu juga punya teman di seluruh Australia begitu, sangat mencintai. Bahkan nama sanggar yang di sana Ya. itu ada kaitannya dengan sanggarnya Mas Inu begitu. Apa ya nama Mas ini sanggar Panji Asmara. Ya, Oke. kalau di sana apa Mas? Oh di sana Nah, Putra Panji karena Asmara. Anak. yang di Australia itu muridnya Pak Jana. Ah, nanti kita bikin Putri Panji Asmara. Baik, Pak Nah, Waryo. gitu. Jadi Ah, kenapa orang Barat menyukai topeng Cirebon? Karena di balik gerakan-gerakan yang unik, kostumnya yang unik, di balik itu ada makna filosofis yang sangat dalam gitu. Dalam dan Jadi yang seperti yang seperti- diutarakan oleh Pak Haidi itu. saya ke Mas Ino. Sebelum nanti closing stat ya. Mas Ino. Ya. Leluhur Mas Ino itu kan bikin tarian dengan maksud dan tujuan berdakwah. Syiar. Tadi kalau saya dengarkan dari pendapat Bapak-bapak itu untuk syiar. Mas Ino tidak tertarik nih bikin tarian yang diciptakan sama Mas Ino. Misalnya membuat syiar agar orang yang korupsi setelah nonton tarinya Mas Ino tidak korupsi misalnya gitu. Atau Mas Ino sudah punya? Kalau dalam ini sendiri sih ada sih ya. Ada. Ada dan ya sudah terpikirkan sebenarnya. Tapi belum dihadirkan ya. Belum dihadirkan Baik. karena masih ibaratnya kalau maju sih kapan maju nih, kapan maju istilahnya kan gitu. Oke. Itu karena di sini mungkin saya barangkali mendahului. Sekarang kan sebutlah budaya ini sekarang sedikit-sedikit kayaknya sudah sudah termasuki oleh budaya-budaya kekinian lah sebutlah, Ya, modern gitu. modern. Nah di sini sepertinya saya harus melakukan budaya modern ini harus diimbangi gitu, Ya. harus diimbangi oleh kita. Hmm. Artinya yang berangkat dari tradisi gitu, Ya. bahwa ini tradisi, kita berangkat dari tradisi juga bisa untuk menyamai yang modern ini gitu. Ya. Jadi secara ini sih saya sudah Sudah merencanakan lah gitu. Sudah ada konsepnya, Iya. tinggal dilaksanakan. Iya. Gitu. Amin. Pengennya sih cepet Mas. Gus Jafar, apa yang Gus Jafar perhatikan dari tari topeng Selangit dengan masa lalunya dan kekinian? Iya, ini sebetulnya menjadi keistimewaan ya. Bayangkan dari dulu dengan tarian seperti itu tadi masih bisa diminati oleh masyarakat sampai dengan hari ini. Berarti ini ada kalau dulu sih sebutnya ayam mujizat gitu, padahal lawan
modernisasinya kan dengan kesenian-kesenian baru, dengan gemerlape lampu, dengan segala macam gitu kan, itu lebih modern. Tetapi dari tari topeng selangit ini sampai dengan hari ini masih juga menyaingi tarian modern. Ini berarti ada kesungguhan hati barangkali, ini yang jadi paling utama dari pecinta-pecinta seni tari topeng ini. Ada Pak Waryo, ada Mama Haidir, Dan banyak yang lagi ya. banyak yang lain yang masih mempertahankan itu, Ya. sehingga modernisasinya juga terus artinya mengikuti zaman itu, karena memang dari kitanya juga bahwa walaupun dengan berbagai macam kesenian yang baru dari Eropa, dari mana-mana masuk, tetapi ini masih bertahan di era modern, masih bertahan karena dari kitanya juga terus mendorong agar ini bisa menjadi budaya Cirebon dan menjadi budaya masyarakat Cirebon, agar ini tetap terus berkarya. Dan tadi karena fleksibel ya, karena tidak terlalu pakem, kita juga bisa lihat itu dari anak-anak TK juga mungkin tariannya, dan itu yang bisa terus mendorong agar tari topeng selangit ini diminati oleh seluruh kalangan masyarakat. Padang Gede dengan tarian gaya yang ini. Jadi itulah yang bisa sampai dengan modern hari ini. Ya syukur-syukur bisa saja nanti ke depan juga tari topengnya dengan cahaya lampu yang memang seperti tata cahaya yang biasa, ada multimedia segala macam. Saya pikir itu akan lebih modern lagi nih. Sutradaranya Itu harus kayak begitu. Artinya memang tari topeng ini ya bisa bersaing dengan kesenian manapun. Bukti sampai hari ini, dari saya kecil sampai dengan hari ini masih ada tari topeng selangit. Itu Mas. Baik, ke Pak Waryo. Ini closing statement Pak Waryo, karena memang kita tidak dibatasi waktu, tapi cuaca kayaknya kurang mendukung kalau kita terlalu lama. Apa yang ingin Pak Waryo sampaikan tentang tari topeng selangit? Saya terus terang saja ke topeng selangit begitu sangat apresiasi ya. Dari guru-guru, dari almarhum Pak Jana yang begitu gigih mewariskan karya-karya leluhurnya kepada putra-putranya. Kemudian ada putranya yang komitmen dengan sabar. Kemudian Pak Jana juga mewariskan ke kalangan akademis, ke kalangan seniman di keraton. Karena begitu sangat dermawannya begitu membagikan ilmu, sehingga sangat wajarlah apabila topeng selangit sekarang menuai apa yang dilakukan oleh Pak Jana dulu. Karena sangat familiar begitu akhirnya sekarang ini. Gitu. Apa menurut Pak Waryo, kesungguhan apa yang dilakukan oleh teman-teman di selangit? Kesungguhan bagaimana dia ingin mewariskan tradisi leluhur mereka. Di samping tari topeng adalah tradisi mereka di pedesaannya begitu sangat kuat di selangit itu. Ya, upacara adatnya gitu ya, masyarakatnya bisa juga memasarkan ya, gitu. Baik. Pak Haidir, saya terakhir Mas Ino, Pak Haidir apa yang ingin disampaikan? Saya mengharapkan topeng ini tetap menjadi kebanggaan masyarakat Cirebon. Kita ketahui topeng selangit sudah sangat memasyarakat ya, tapi jangan lupa gempuran budaya asing juga tidak pernah berhenti ya. Jadi tetap harus diupayakan strategi-strategi tertentu supaya ini bisa lestari, dikemas dengan menyesuaikan dengan alam kekinian ya. Tidak terlalu salah kalau kita memodifikasi dari segi teknik pertunjukan misalnya. Sementara yang orisinalnya tetap kita jaga ya. Yang pakemnya seperti apa orang juga harus tahu ya. Nah, bagaimana dengan modifikasinya? Saya tertarik dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Waryo. Ada topeng alit, topeng gede ya. Saya waktu kecil sempat melihat topeng yang ada bodorannya. Sekarang sudah hampir tidak ada. Tapi masih ada, artinya sudah hampir tidak Kayaknya ada 1-2 ya di selangit mungkin ya. Tapi di kota sudah tidak ada. Nah ini bisa kita upayakan direkonstruksi lagi. Saya yakin masyarakat sekarang juga bisa menikmati itu, tentu dengan kita kemas. Misalnya ada narasi, ada penjelasan, sehingga yang nonton juga, oh ini ternyata bagus. Seperti itu. Baik, terakhir ke Mas Ino.
Mas Inu, kalau saya kagum ya, kita kagum ya lihat Mas Inu mempertahankan seni tradisi sampai kini. Mas, putranya punya putra, Mas? Alhamdulillah Sudah nari topeng juga? Iya. Alhamdulillah. Apa yang ingin Mas Inu sampaikan di penghujung acara malam hari ini? Ya, jadi gini Mas, dari tadi Bapak Haidir, Pak Jafar, Pak Waryo, jadi saya sepakat, menurut saya juga sepakat bahwa ini tentunya kita benar-benar harus satu, kita harus terus untuk melestarikannya, mengembangkannya, dan tentunya di awal juga kami atau saya tadi istilahnya kiyang, tentu bareng kan gitu. Nah, tetapi di sini juga kami atau saya terus melakukan apa yang tadi kemarin kita lakukan, seperti misalkan sekarang kan kita banyak yang digandrungin itu untuk pertunjukan topengnya sendiri. Sekarang kan istilahnya topengnya topeng babakan kan gitu, topeng kecil tadi. Nah, di antaranya saya juga lagi mempersiapkan untuk memperkenalkan lagi yang topeng besarnya itu, topeng lakon kan gitu. Karena di dalam topeng lakon itu banyak juga pesan-pesannya kan gitu, pesan-pesannya atau tuntunannya di sana. Jadi saya juga punya punya keinginan atau punya harapan bahwa marilah kita dari sini kita terus, apalagi tadi disampaikan sama Bapak Haidir juga bahwa ini sudah menjadi ikon tadi di Cirebon kan, topeng itu sudah menjadi ikon. Nah, ikon ini kita tidak terlepas begitu saja gitu. Kita tetap jaga ikon ini. Baik, saya kira malam hari ini saya dengan Pak Jafar ini harus bangga lah. Kayak teman-teman sahabat Nusantara juga harus bangga. Kita punya Pak Waryo, punya Mas Haidir, punya Mas Inu dan Pak Jafar juga. Saya merasa bangga bisa berkawan dan bersahabat dengan beliau. Mudah-mudahan terus menemani perjalanan panggung apresiasi seni dan tradisi di Cirebon. Namun sebelum itu, seperti biasa, Majelis Seni dan Tradisi Cirebon akan memberikan anugerah persaudaraan buat bapak-bapak, nanti akan disampaikan sama Ibu Evi Wayuningsih. Dipersilakan, kita berdiri di sini. Ini persembahan pertama untuk Bapak Raden Haidir. Terima kasih Pak Haidir telah bersilaturahmi dengan kami. Sampaikan salam buat keluarga di rumah. Berikutnya untuk Mas Inu Sujana Arja. Terima kasih, sampaikan salam buat keluarga di rumah dan teman-teman di Sanggar. Berikutnya disampaikan juga Gus Jafarudin. Terima kasih, semoga senantiasa menemani perjalanan Mesti sampai setahun ke depan. Pak Waryo, terima kasih telah singgah di Mesti dan memberi pencerahan banyak. Sampaikan salam buat keluarga, sahabat Nusantara. Hanya dengan kecintaanlah seni tradisi dapat mengukuhkan kedaulatan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.